Assalamualaikum, Jazuli here. Welcome back to my YouTube channel. For those of you who are new to this channel, don't forget to subscribe to keep you update. So today we're going to be talking about something that's commonly asked by a lot of students, by a lot of learners of English, and how to improve their quality of their speaking. Jadi sekarang kita akan ngomongin satu topik yang sangat menarik yang sering banyak dibicarakan oleh para pelajar bahasa Inggris dalam hal meningkatkan kualitas berbicara mereka dalam bahasa Inggris. Oke ya, dan sebagai informasi kenapa saya berpakaian kayak gini, karena memang I'm not on work today, I'm home, so that's how I typically dress. Jadi ini tidak mengindikasikan apa-apa ya, dan saya di sini tidak sedang ingin berceramah agama atau apa. I just want to share with all of you all about my knowledge tentang apa yang saya bisa bagi dengan teman-teman semua. Well, one of the most commonly asked question asked by the students is, pronunciation. So, what is actually pronunciation? The way how we talk, the way how we pronounce. Jadi pronunciation itu adalah cara kita ngomong, dan banyak dari kita nih merasa sangat kesulitan banget untuk bisa berbicara seperti kayak native ya, kayak native speaker. Dan itu bagaimana sih sebenarnya? Dan sebenarnya kita berbicara seperti native itu nggak mungkin banget gitu loh. Jadi kita nggak usah memiliki impian yang teramat sangat menggebu-gebu untuk seperti to be exactly like native. Near native is possible, but to be exactly like native speaker is impossible because we're not native speakers, but we can achieve to get near native speaking ability. Jadi itu yang akan kita obrolin sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah pronunciation, talking about pronunciation, based on my personal observations and my personal experience in learning English, jadi saya banyak menemukan bahwa pronunciation yang dipelajari oleh anak-anak, oleh kita itu lebih cenderung kepada bagaimana understanding the phonetic transcription available in the dictionary. Jadi bagaimana menggunakan phonetic transcription, bagaimana diphthong, bagaimana monotong, dan lain-lain. Yang sesungguhnya itu menurut saya, itu penting sih, that's critical too. Tapi tidak begitu penting-penting amat, karena sesungguhnya kalau pronunciation kita sering menyimak aja udah cukup. Nah, tapi kalau misal kita tidak sedang menyimak, atau kita, let's see, we find a new word, kita menemukan sebuah kata baru, and we don't know how to pronounce that word, kita kan biasanya dibantu oleh kamus. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melihat kamus, usually which is the dictionary, the most popular dictionary used by the students is Oxford Learners. Itu juga aku pakai, Oxford Learners Dictionary, itu yang biasa dipakai untuk mengerti sebuah bacaan. Nah, banyak dari terutama dari saya juga ya dulu itu merasa bahwa saya membaca phonetic transcription itu secara salah karena saya memang nggak ngerti banget. Nah, ini yang keliru. Karena kita hanya fokus pada cara baca sesuai dengan phonetic transcription yang ada, seperti monotong, diphthong, dan lain-lain, dan melupakan satu hal penting. So we forgot one more important thing in pronunciation. Apa itu? Itu adalah syllables. Syllables atau suku kata. Nah, why we talk about syllables? Kenapa kita ngomong masalah suku kata sekarang? Jadi bahasa Inggris ini adalah sama dengan like another language, seperti bahasa-bahasa Inggris, seperti bahasa-bahasa yang lain, itu memiliki syllable. In bahasa Indonesia we have suku kata. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan suku kata. Seperti kata tidur. Tidur. Itu adalah dua suku kata, dan dalam bahasa Indonesia penekanan suku kata itu biasanya diletakkan pada huruf vokalnya. Tapi dalam bahasa Inggris itu diletakkan atau ditekankan kepada vocal sound, bunyi vokal. Jadi bukan hurufnya ya, tapi vocal sound. Nah, ini akan kita bahas dan mengapa ini penting dan apa kaitannya dengan pronunciation. Nah, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang memiliki tekanan dalam setiap syllable. Mungkin dalam bahasa Indonesia we don't have that kind of stress or accented or emphasis. Jadi kita tidak memiliki jenis penekanan itu, ya. Dan maknanya juga tidak berubah, sehingga kita sama-sama mengerti. Tekanan yang dimaksud adalah bahwa setiap suku kata, misalkan tidur, baik kita tekan di awal tidur, tidur. Tidur itu adalah tekanan di depan, tidur itu adalah tekanan di belakang. Itu ya tetap kita sama-sama ngerti kan, kamu nggak tidur,
atau kamu nggak tidur. Nah, penekanan kedua adalah di tidurnya. Ini nggak berpengaruh terhadap pronunciation. Nah, sekarang adalah achieving proper pronunciation itu adalah dengan memberikan tekanan yang tepat dalam setiap suku kata dalam bahasa Inggris. Nah, ini penting sekali. Nah, tekanan ini bisa ada pada first syllable atau second syllable atau yang selanjutnya. Nah, bagaimana kita tahu? Coba lihat ini. Jadi tekanan itu adalah ditandai kalau di kamus. Jadi kalau kita melihat cara baca suatu kamus itu adalah accented. Accented itu adalah ada tanda petik di atas, nah, seperti ini. Ada accented. Accented itu adalah kata yang jatuh persis setelah accented, itulah yang ditekan. Oke, seperti kata ini misalkan. Kalau kita baca, ini kan develop. Ada D, ada V, ada lop. Nah, ternyata kalau kita lihat, tekanan katanya itu berada pada kata kedua suku. Jadi develop itu kan ada 3. Develop. Nah, yang mana yang ditekan? Nah, ini ketika saya tanya, banyak dari pelajar itu menekan di awal seperti kata develop. Padahal yang standar itu adalah yang proper itu adalah sebagaimana ditulis dalam kamus as written in dictionary. So the way how we pronounce the word is develop. Develop. Development, bukan develop, bukan, tapi developed. Oke, contoh yang lain. Kita sekarang akan memperkaya dengan contoh-contoh. Contoh yang lain adalah kata academic. Academic. Nah, yang ditekan kalau kita lihat phonetic transcription-nya itu bukan di awal. Biasanya kan anak-anak di awal. Academic. Academic. Salah. Yang benar itu adalah academic. Yang ditekan adalah academic. Oke, this semester I'm taking academic writing course. Jadi semester ini saya mengambil mata kuliah academic writing. Jadi bukan academic, bukan pada academic, bukan, tetapi pada academic. Academically, secara akademis. Contoh yang lain adalah kata photo. Satu ya, photo. Pada ini kata unik sekali, sering salah biasanya. Kata photo itu ada di depan. I wanna take photo. Can you take some photo? Kan? Jadi ada photo. Ya. Kemudian ada kalau foto ya, foto. Kemudian ada photographer, bahasa Inggrisnya apa? Nah, ketika lihat kata photographer itu yang ditekan ternyata adalah pada syllable kedua. Jadi bukan photographer, bukan. But photographer. I want to be a photographer. I want to take some photos because I want to be photographer. So the word photographer. Jadi kalau kita stresnya benar, maka pengucapan kita, pronunciation kita itu otomatis pasti baik. It sounds cool. It sounds more like native. It sounds that we are very academic people. Jadi kedengarannya sangat akademik banget bahwa kita ini orang-orang terdidik begitu. Oke, stres itu apa? Saya lupa nih. Nah, stres itu adalah menekankan, usually louder, it's pronounced louder and longer. Louder, lebih keras, and longer, dan lebih panjang. Itu adalah yang dimaksud dengan menekan kata stres. Nah, ini penting karena kalau kita memberi tekanan yang tepat dalam bahasa Inggris, lambat laun pronunciation kita akan makin lama makin baik. Nah, ini butuh latihan memang. So, make sure that every word you produce, pastikan bahwa apapun kata yang digunakan kita dalam bahasa Inggris itu adalah is well accented. Benar accented, mengaksenkan atau menekankan kata itu benar. Karena setiap kata dalam bahasa Inggris memiliki tekanan yang dicirikan dengan itu. Jadi itu tips-tips yang saya bisa berikan to improve the quality of your speaking, particularly in
pronunciation. Gitu ya. So, one more time for those of you who are new to this channel, don't forget to subscribe. If you have a lot of questions, something maybe you want to ask about English, everything about English, I'll be glad to let me know. Just write down in comments. Dan I'm very happy. Itu yang mungkin saya bisa bagi dengan teman-teman semua. Okay? That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.